Kembali lagi di Channel Ars bersama saya Indra. Di depan saya hari ini kalian bisa lihat di sini kita sudah ada kedatangan produk dari Thermalright. Ya, mungkin bagi sebagian dari kalian mungkin ada beberapa mungkin yang tidak mengerti brand Thermalright dari mana, tapi kalian perlu tahu bahwa ini Thermalright merupakan salah satu brand legend untuk di produk cooling yang dulu tuh cukup sangat terkenal dan sempat mungkin di Indonesia produknya tidak terlalu banyak masuk di Indonesia, dan baru sekarang ini produk ini hadir lebih lengkap lagi dengan tipe varian yang baru dan mereka pun sudah mulai mengikuti zaman. Jadi dia udah mulai pakai ada yang RGB karena nggak mungkin juga di zaman seperti sekarang ini tetap bertahan dengan produk non RGB. Ya mungkin memang ada satu brand yang memang masih bertahan seperti itu. Tapi kalau untuk produk-produk yang berada di wilayah Asia rata-rata mereka udah mulai masuk ke RGB produk semua. Jadi hari ini kita kedatangan produk Thermalright. Ini Thermalright merupakan salah satu brand cooling yang cukup legendaris di zamannya, dan bahkan dulu waktu kita masih sering ikut di event-event overclock ataupun kita dulu suka ngutak-ngatik tweak komputer dan lain-lain. Thermalright ini merupakan salah satu branding cooling premium yang kelasnya bisa disejajarkan dengan kelasnya kayak Noctua dan lain-lainnya di zamannya. Dulu juga kalau nggak salah ada beberapa produk dari punyanya saya lupa ya, ada Mega Halem dan lain-lain juga. Itu salah satu cooling, branding cooling juga di zamannya itu yang cukup populer juga ya. Jadi hari ini kita bahas produk cooling dari Thermalright. Ada varian-varian baru di sini cukup banyak, kalian bisa lihat di depan saya ini. Nanti kita akan unboxing satu persatu untuk produk ini, dan untuk tes coolingnya nanti kita mungkin akan lakukan di beberapa video berikutnya karena nggak mungkin kita jadikan satu semua karena barang ini cukup banyak ada di depan sini. Jadi saya akan tunjukin kalian beberapa varian-varian produk dari Thermalright yang baru ini dan seperti apa bentuknya, dan kalaupun yang RGB ini seperti apa tampilannya kalau RGB-nya kita nyalakan. Jadi kita langsung ringkas dulu yang ada di meja ini. Kita buka satu persatu dan kita tunjukin kalian produknya apa aja yang ada sekarang ya. Jadi bagian paling pertama yang akan kita bahas di sini adalah water cooling. Jadi Thermalright ini dulunya tidak pernah punya water cooling I/O dan baru sekarang mereka ngeluarin water coolingnya mereka. Dan dari bentuknya pun ini cukup menarik. Bisa kalian lihat ini sekarang di depan saya. Tampilannya kurang lebih seperti ini dengan packaging ya standar packaging water cooling pada umumnya lah ya. Jadi di belakang ada spesifikasi, di depan gambar. Kita langsung buka aja, kita lihat dalamnya. Oke, di bagian dalam kalau kalian buka ini ada manual booknya, tersedia dalam bahasa Inggris, user manual seperti ini, maupun dalam bahasa Mandarin ya. Di sini ada keterangannya, cara pemasangan dan lain-lainnya semua. Dan saya berharap sih kalian kalau masang untuk water cooling seperti ini selalu biasakan membaca manual book, jadi kalian tidak merusak produk yang kalian pasang ya. Kurang lebih seperti ini. Langsung lanjut. Di depan saya sekarang bisa kalian lihat ini sudah unit dari water cooling I/O punyanya Thermalright ya. Jadi penampilannya dia ini beda dari water cooling pada umumnya. Kalau di beberapa brand biasanya mereka sekarang trennya semuanya rata-rata banyak bermain dengan RGB, ARGB di semua fan dan semua blok. Nah kalau Thermalright ini dia lebih mengambil jalur ARGB-nya minimal dan dia lebih banyak kesan industrialnya. Jadi bisa kalian lihat ini fan-nya. Ini menarik, bentuk fan-nya dia tidak seperti fan pada umumnya, jadi dia bentuknya industrial look. Dan dia juga bearingnya ini pakai SFTB bearing, jadi beda sama bearing-bearing fan pada umumnya. Jadi dia fan silent ya. Jadi Thermalright ini terkenal dengan produknya dia fan yang juga silent. Karena memang Thermalright ini dia bermainnya di segmen premium dari dulu. Dia punya fan yang silent, pressure-nya kenceng, dan juga penampilannya dia menarik. Jadi ini juga terrefleksi di fan-nya dia yang dipakai di water cooling ini. Jadi ini water cooling ini tipenya Frozen Magic EX360, dan setahu saya barang ini juga nanti akan ada dua warna, putih dan hitam. Nah kebetulan yang ada di kita ini yang hitam, tapi warna putihnya ini ada yang versi full putih semuanya ya. Dan di sini nanti ini ada LED-nya di bagian bloknya ini, karena di sini ada lampu RGB dan ada power pump ya. Nanti kita akan tes nyala seperti apa penampilannya. Kalau untuk radiator standar lah ya, ini ukurannya 27-28 inci biasanya, 27-28 mili, sama seperti radiator pada umumnya ya di water cooling I/O. Ada logo Thermalright di pinggir ya. Penampilan lainnya kurang lebih standar lah ya, radiator pada umumnya. Untuk blok cukup besar base-nya dia, bisa kalian lihat ini base-nya, bloknya dia untuk CPU. Dan kita akan coba tes nyala sebentar, kita lihat untuk RGB-nya seperti apa ya. Nanti sebelumnya saya coba liatin dulu untuk ininya, kelengkapan backpack-nya. Oke, jadi kalian udah dapat thermal paste. Ini thermal paste-nya TF7 serinya, punyanya Thermalright, dan sudah ada kunci-kunci mounting yang dipakai di AMD maupun Intel. Di dalam sini juga kalian sudah lengkap dapat controller ARGB. Jadi buat kalian yang boardnya belum support ARGB 3 pin, di sini kalian sudah dikasih controllernya, tapi ini manual ya. Kalau kalian mau ganti untuk lampu LED-nya seperti biasa yang manual seperti ini, kalian harus pencet tombolnya dan diganti secara manual. Jadi kalau kalian misalnya tidak punya ARGB di board kalian, berarti kalau kalian pakai ini, kalian harus ganti lampunya manual di tombol ini. Setelah itu kalian simpen balik dalam casing
kalian setting warnanya ya. Di sini untuk PWM sudah disertakan juga splitternya ini untuk 3 fan yang ada di sini. Sisanya udah bracket mounting untuk Intel dan AMD ya, seperti ini kurang lebih ya. Oke, sekarang kita coba tes dulu nyala untuk bloknya. Bisa kalian lihat sekarang ini bloknya kita udah nyalain. Jadi di bagian tengah sini itu ada logonya Thermalright. Ini warnanya static berwarna putih, sedangkan di pinggir ini yang ringnya bisa berubah warnanya. Tapi perlu kalian ingat kalau kalian mau nyalakan lampu yang ada di bagian tengah ini, pastikan pompa juga sudah ikut terpasang. Karena kalau pompanya tidak terpasang, di bagian tengah ini LED-nya tidak akan nyala karena LED-nya ini ikut sama powernya pump ya. Dan paling pinggir ini yang RGB ini ikut dengan lampu RGB ini. Kita contohnya di sini kita pakai controller, jadi bisa kalian lihat ini saya coba ganti modenya. Oke, ini berubah. Cuma nanti saya nggak tahu kalian bisa terlihat jelas apa enggak ini perubahannya. Jadi ini kalau saya rubah modenya, yang berubah di pinggirnya ringnya. Sedangkan logo tengahnya dia berwarna putih, logo Thermalright-nya ini minimalis. Jadi ini kesannya dia RGB-nya apa ya? Bukan RGB yang penuh seluruh blok, tapi lebih kesannya dia minimalis, hanya di pinggir RGB, tengahnya logonya putih Thermalright, dan untuk fan-nya penampilannya hitam polos seperti ini dengan tampilan industrial. Jadi kurang lebih seperti itu untuk water cooling-nya. Spesifikasinya pun juga untuk water cooling-nya ini ketebalan radiatornya sih sudah ada tertulis ya 27 mili, dan pumpnya itu berjalan maksimum sampai 2800 rpm plus minus kurang lebih 10%. Sebentar saya coba cek untuk fan-nya. Fan-nya dia 1850 rpm, di bawah 29 dB untuk noise-nya, sedangkan airflow-nya 82 cfm, dan static pressure-nya dia 2,1 mm ya. Jadi static pressure-nya dia lumayan tinggi karena memang ini fan untuk radiator, jadi dia fokusnya di static pressure. Menggunakan SFDB bearing ya, 12 volt. Kompatibel untuk cooling ini adalah LGA 115 sekian, 1200, 2011, 2066, dan untuk AMD-nya ini dia support dari AMD yang versi AM2, AM2+, AM3, FM12, 2+, sampai AM4 ya dia support. Oke, ini kurang lebih seperti ini untuk penampilan water cooling-nya. Sekarang kita mau coba bongkar untuk heatsink fan-nya ya. Oke, sekarang di depan saya kita udah ada heatsink fan dari Thermalright. Jadi kalau kalian lihat di sini kardusnya, kelihatannya ini seperti kardus minimalis ya. Jadi cuma berwarna kardus coklat seperti ini, cuma dikasih gambar seperti ini. Jadi kalian perlu tahu historinya kenapa kok kardusnya Thermalright seperti ini. Jadi ini Thermalright merupakan salah satu cooling yang mengawali produk-produk premium dengan menggunakan kardus seperti ini. Dulu bahkan lebih polos lagi Thermalright. Ini nggak ada gambarnya sama sekali, cuma kardus coklat terus ada tipenya aja. Adapun gambar biasanya dia cuma gambar minimalis di kardusnya, siluet dari produk yang dijual sama Thermalright ya. Jadi ini kardus coklat ini merupakan salah satu icon kardus dari Thermalright juga, tampilannya seperti ini. Jadi yang sekarang ini sudah lebih lumayan karena tulisan sudah jauh lebih banyak, gambar juga sudah ada. Kalau dulu malah cuma kardus coklat biasa seperti kalian beli kardus internalnya barang ya. Jadi cuma kardus coklat biasa gitu packingannya, terus ada stiker tipenya. Walaupun ada gambarnya benar-benar minimalis sekali. Oke, jadi sekarang kita lanjut, kita ngobrol yang heatsink fan-nya. Jadi saya akan bicarakan dulu heatsink fan yang tidak menggunakan RGB. Nanti yang RGB terakhir kita bicarakan karena kita akan ngetes RGB-nya sekalian. Jadi saya awali dengan cooling low profile dari Thermalright. Di sini ada cooling low profile dari Thermalright. Kalau kalian lihat ini dosnya tulisannya classic. Untuk casing A4 sih tulisannya. Jadi ini harusnya golongannya Dencase bisa pakai produk ini ya. Ini tipenya ini. Nah ini kan minimalis sekali, di bawah cuma ada tulisannya AXP 90 X47, ini artinya tingginya 47 mili. Dan dia menggunakan fan ukurannya 9 cm. Sebentar, saya cari speknya dulu. Nah ini fan-nya dia 2700 rpm. Ini kurang lebih seperti ini spesifikasinya ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu udah jelas rpm dan dB dari fan-nya. Dan ini spek untuk coolingnya, cooling blocknya sendiri ya. Ada terlihat juga di situ, kalian bisa lihat dulu. Oke, sekarang kita langsung buka, kita lihat isinya. Seperti biasa, tetap ada manual book juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Chinese ya. Kalian bisa baca sendiri nanti untuk pemasangannya. Oke, jadi tampilan coolingnya seperti ini. Kalau dari spesifikasinya dia menggunakan 6 heat pipe ya di sini keterangannya ya. 4 heat pipe 6 mili ukurannya, 4 heat pipe 6 mili, jadi bisa terlihat ini heat pipe-nya di kiri kanan. 4 heat pipe ya kiri kanan ya. Oke. Jadi ini dia di sini sudah terpasang bloknya, ini untuk kunciannya punyanya Intel ya, tapi nanti kalian bisa lepas, dan bawahnya dia tuh udah nickel plating berkilau itu terlihat untuk base-nya dia ya. Jadi
Cooling-cooling sepertinya tipis slim seperti ini memang cocoknya untuk casing-casing yang memang space-nya terbatas. Jadi salah satu contohnya seperti yang udah tertulis di box-nya itu untuk casing Dencase A4. Dencase A4 itu casingnya cukup tipis, slim, dan dia harus menggunakan spesifik beberapa cooling tertentu yang memang sudah di recommended oleh mereka, baru kalian bisa pasang cooling itu. Jadi ada produk seharusnya seperti kayak golongannya Dex Mini ASRock ya, itu yang X300. Cuma kita belum coba sih kalau ini bisa masuk di situ apa enggak. Nanti kita akan coba update informasinya kalau memang kita udah coba. Tapi seharusnya sepintas kalau ngelihat ketinggian dari cooling ini 47 mili harusnya sih bisa dipasang di sana, karena sama seperti dulu kalau nggak salah coolingnya ID Cooling yang IS 40X itu 40 mili. Cuma nanti kita akan coba cek ulang kembali dulu apakah ini bisa masuk apa enggak. Saya harus pastikan ulang kembali untuk itu ya. Jadi kurang lebih tampilannya untuk cooling slimnya seperti ini, dan sementara hanya satu tipe ini yang ada di Indonesia kalau setahu saya untuk Thermared ya, yang sudah masuk di Indonesia, yang barusan masuk seri barunya ya. Kalau untuk tipe lain kita belum tahu apakah ada masuk lagi seri berikutnya apa enggak yang berbeda. Oke, jadi ini tampilannya yang slim. Sekarang kita coba bongkar yang berikutnya. Untuk yang slim ini kalian dapatnya di dalam itu cuma ada mounting ini, mounting untuk memasang coolingnya, sama juga sudah terdapat thermal paste TF7 juga lagi kembali ya, thermal paste-nya dari Thermared sudah disertakan. Oke, sekarang kita lanjut ke produk berikutnya, serinya dia TR-TA120EX. Kita langsung buka aja. Ini kembali lagi fan-nya juga tampilannya di industrial, sama seperti ini. Ada aksen berwarna abu-abu untuk di fan-nya ya. Oke, tampilan bloknya itu seperti ini, bisa kalian lihat di situ ada logonya. Thermared itu di stem ya, jadi tembus sampai ke bagian bawah dari coolingnya. Jadi kalau kalian sini bolong, kelihatan ada logonya Thermared juga di bagian bawah itu, bagian tengah itu ya, terlihat ya. Oke, jadi ini menggunakan ini heat pipe-nya juga sama, 6 mili 555 heat pipe ya. Dan untuk fan-nya dia menggunakan fan dengan 1850 RPM, 82 CFM, 2,1 mm untuk ininya ya. Tekanannya ya, static pressure-nya ya. Jadi tampilannya kalau untuk bloknya ini dia benar-benar blok yang masih polos, tidak ada nickel plating dan lain-lain. Jadi benar-benar polosan heatsink ini seperti heatsink Thermared awalnya keluar juga seperti ini penampilannya memang. Dan untuk mountingnya juga terlihat detail sekali di situ, bisa kalian lihat ini sudah ada kunciannya. Bahannya terlihat premium. Pipe dan base plate-nya bisa terlihat ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk kelengkapannya. Oke, untuk bracket fan sudah dibawakan ada 2, jadi kalian bisa nambah fan-nya terpisah kalau kalian memang butuh menambah fan-nya, karena sudah bisa dipasang 2 set fan ya. Ini mounting untuk AMD dan mounting Intelnya, dan juga sudah ada tersedia PWM splitter ya. Ini kalau kalian pakai 2 fan, kalian bisa pakai splitter ini. Thermal paste dan baut mounting sudah tersedia juga di sini, lengkap. Paste-nya tetap sama TF7. Terus bracket backplate untuk Intelnya. Untuk AMD-nya berarti kalian pakai backplate bawaan dari AMD aslinya ya. Coba pasang sebentar untuk fan-nya. Oke, penampilannya kalau fan-nya udah terpasang seperti ini. Oke, penampilannya ya. Oke, kita sekarang lanjut ke produk berikutnya, kita buka. Oke, berikutnya di sini ada produk dari Thermared lagi, ini tipenya Assassin X 120. Ini juga sama, tidak menggunakan RGB. Tampilannya kita coba langsung buka aja, kita lihat. Produk ini juga sama, kalian sudah mendapatkan kelengkapan manual book seperti biasa. Nah, yang ini fan-nya dia berwarna hitam, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi ini berwarna abu-abu. Kalau yang tipe ini dia berwarna hitam full ya fan-nya ya. Untuk heatsinknya sendiri tampilannya seperti ini. Atasnya juga hitam. Terdapat logo tulisan Thermared di bagian atas. Ini menggunakan 4 heat pipe. Kalau yang tadi 5 heat pipe, ini pakai 4. Bagian kunciannya juga sama, tetap terlihat premium, tebel kunciannya dia. Bagian dasarnya base plate-nya juga seperti ini. Jadi ini dia udah base plate-nya dia ini beda sama cooling-cooling yang lain. Mungkin sebelumnya kalau kalian pernah tahu, kita pernah tes yang produknya ID Cooling itu, di bagian bawah dia pipe-nya semuanya direct touch. Tapi kalau untuk produk Thermared yang masuk sini, ini rata-rata semua base plate-nya dia bukan direct touch. Jadi sama seperti base-nya seperti punya Noctua yang udah full
base-nya dia, jadi bukan direct touch pipe-nya dia. Biasanya base seperti ini itu jauh lebih maksimal penyebaran untuk thermal paste-nya dibandingkan dengan menggunakan pipe, karena terkadang kalau pipe-nya dia direct touch dan di pipe-nya itu ada gap-nya, terkadang itu malah membuat temperaturnya dia nggak bisa bagus. Jadi biasanya cooling-cooling yang tanpa direct touch, atau kalaupun dia misalnya direct touch selama pipe-nya dia bisa bener-bener dempet dan tidak ada gap, itu aman. Tapi kalau dia ada gap di tengah-tengahnya atau mungkin ada jarak beberapa mili, itu biasanya akan jadi masalah di performa coolingnya ya. Oke, jadi kurang lebih bawahnya seperti ini. Saya coba bongkar dulu untuk kelengkapannya. Seperti biasa ini juga mounting sudah lengkap, Intel AMD ada disertakan. Thermal paste sama, sudah dibawakan TF7 juga ada. Untuk bracket fan juga sama, ini juga sudah dibawakan 2 set ya. Jadi kalian bisa masang fan push pull ya, muka belakang ya. Sudah dikasihkan mountingnya 2 set untuk 2 set fan ya, sudah ada lengkap. Mounting backplate untuk Intel dan mounting untuk baut-baut coolingnya. Jadi kalau untuk AMD kembali lagi kalian harus pakai backplate bawaan dari board AMD-nya. Ntar saya pasang fan-nya. Oke, tampilannya seperti ini kalau udah dipasang fan-nya. Kalian lihat. Oke, seperti ini ya jadinya ya. Oke, lanjut kita ke produk berikutnya lagi. Nah, sekarang kita membahas cooling, salah satu cooling legend-nya Thermalright. Jadi True Spirit ini sudah keluar dalam beberapa edisi di Thermalright, dan True Spirit itu merupakan cooling top end dari Thermalright, baik di zaman dulu maupun hari ini. Dan True Spirit ini sudah dipakai di berbagai macam versi. Dulu ada True Spirit Extreme, sekarang ada Rev B Ultimate. Sekarang kita langsung buka aja, kita lihat. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau kalian lihat bloknya, jadi berwarna, dia ini bukan warna hitam tapi black nickel ya. Jadi nickel hitam karena dia masih berkilau, itu kalian bisa lihat berkilau. Tulisannya di atas cuma logo Thermalright, dan ini tampilan heatsink dari Thermalright True Spirit dari dulu sampai hari ini modelnya seperti ini. Dan performa True Spirit ini dari dulu juga cukup terkenal, dan saya masih belum sempat ya coba kalian versi baru. Nanti kita akan coba versi baru ini, tapi seharusnya kalau dia mewarisi kemampuan performa dari True Spirit yang sebelumnya, ya harusnya cooling ini menjadi salah satu cooling yang cukup ultimate. Ini cukup berat fisik untuk bloknya dia, jadi walaupun tampilannya seperti ini kelihatannya kecil, tidak beda jauh sama dua yang ada di depan saya ini, tapi yang ini jauh lebih berat daripada dua yang ada di depan itu. Oke, tampilannya seperti ini, black nickel badannya dia. Di bagian bawah itu juga dia black nickel semua full sampai bagian dasarnya, bisa kalian lihat itu black nickelnya dia, dan ini juga reflektif, bener-bener mulus bawahnya dia. Oke, mountingnya juga semuanya udah berwarna hitam, beda sama yang tadi warnanya dia masih warna silver, nggak ada catnya yang itu, tapi yang ini sudah warnanya hitam full juga. Mountingnya sama seperti tadi modelnya, cuma ini berwarna hitam full untuk besi-besinya. Oke, sekarang lanjut untuk fan-nya. Fan-nya juga dia tampilannya industrial, sama seperti fan yang dibawakan tadi di water cooling. Kalian sudah dapat dua langsung seperti ini, warna hitam. Manual book seperti biasa. Oke, yang ini mountingnya beda sama yang tadi, ini mountingnya udah berwarna hitam full juga. Intel AMD-nya. Thermal paste sama, TF7 juga tetap sama seperti yang tadi dibawakan. Oke, jadi ini besi mounting untuk fan-nya juga berwarna hitam detailnya. Jadi benar-benar detailnya beda sama yang tadi. Kabel PWM udah dibawakan juga. Ini baut-baut dan kelengkapan juga sama, berwarna hitam full semuanya. Backplate untuk Intel. Jadi untuk AMD sama seperti tadi juga pakai bawaan dari board AMD ya. Oke, sekarang kita coba pasang dulu untuk fan-nya. Oke, ini terpasang semua fan-nya. Penampilannya seperti ini. Kalau yang True Spirit Ultimate ya ini ya. Jadi dua fan langsung, push pull. Penampilannya seperti ini. Oke, jadi ini kalau kalian pasang di PC kalian akan terlihat sangat jarang. Walaupun dia dengan bentuk heatsink yang tipis, tapi performanya dia cukup oke. Oke, sekarang kita lanjut ke yang versi ARGB. Oke, sekarang kita lanjut yang versi ARGB. Jadi di sini kalau tadi kita udah bahas yang ini. Yang ini Assassin X yang 120 yang non RGB. Sekarang ini ada versi Assassin King. Ini mirip seperti yang tadi itu, cuma ini yang versi ARGB-nya. Kita langsung buka aja. Oke, jadi untuk yang Assassin King ini kalian sama seperti sudah dapat buku manual juga sama seperti yang lain-lainnya.
Nah, yang menarik di sini adalah perbedaan dari blok coolingnya. Kalau kalian lihat yang ini blok coolingnya ini full warna hitam semuanya, full black. Sampai pipe-nya ini pun juga hitam warnanya dia di atas ini. Kalian bisa lihat biasanya kan pipe ini kadang warnanya masih berwarna nikel ya. Ini dia pipe-nya pun dicat warna hitam semua dasarnya. Dan di bagian base-nya bisa kalian lihat ini tampilannya seperti ini. Kalau base-nya nggak dicat lah ya, karena kalau base-nya dicat performanya dia pasti tidak akan bisa maksimal. Jadi base-nya tetap masih seperti ini polosan. Tapi untuk mountingnya, kunci-kuncinya semuanya kalian bisa lihat ini berwarna hitam seluruhnya full ya sampai bagian sini. Jadi detailnya benar-benar detailnya terlihat hitam full, tidak ada yang tidak hitam untuk cooling ini. Untuk fan-nya berbeda dari yang tadi, dia fan-nya ini RGB, jadi tampilannya dia sama seperti ini hitam, cuma di tengahnya dia transparan untuk blade-nya ya. Kita pasang dulu fan-nya, sekalian kita tes nyala ya. Untuk yang ini sama kelengkapannya seperti yang Ultimate ya. Jadi dia udah berwarna hitam juga. Mounting fan full berwarna hitam, jadi bukan warna nickel. Thermal paste TF7 sama seperti yang lainnya. Bracket mounting juga sama, sudah berwarna hitam full, bukan berwarna nickel. Baut-baut sama, hitam full juga semuanya. Dan backplate Intel kalian juga udah dapat. Sama seperti yang tadi, AMD juga harus pakai bracket bawaan dari board AMD-nya. Dan di sini sudah dapat juga controller. Jadi kalau kalian boardnya nggak ada RGB 3 pin, kalian nggak usah bingung karena kalian sudah dikasih controller untuk ke fan-nya ya. Oke, bisa kalian lihat tampilannya seperti ini kalau kita udah nyalakan fan-nya. Jadi di depan ini RGB, di samping ini semuanya full bloknya terlihat hitam, jadi hitam polos. Kalau di casing kalian akan tampilannya seperti ini dari pinggir. Dari depan seperti ini. Jadi kalau kalian pakai controller sama seperti tadi, kalian bisa ganti-ganti untuk modenya. Bentar saya coba tunjukin. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti, switching, ganti warna, ganti mode dari sini. Tapi kalau kalian misalnya boardnya sudah support 3 pin, kalian tinggal pasang pin header dari RGB fan ini, kalian pasang ke board, nanti kalian bisa ngatur lewat software RGB board kalian ya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya yang versi RGB ini. Sekarang kita lanjut ke yang cooling gede satunya ini. Sekarang kita lanjut ke cooling yang terakhir ini di sini ya. Ini masih ada beberapa tipe cooling, cuma mungkin nggak semuanya lengkap ada di sini, tapi ini mewakili sebagian beberapa produk-produk menurut kita cukup menarik di Thermalright ya. Jadi ini sekarang yang berwarna putih full. Ini dual tower 12 cm dan ini juga salah satu varian baru setahu saya di Thermalright. Sebelumnya seri ini tidak pernah ada yang Peerless karena sebelumnya itu serinya rata-rata pakai True Spirit. Terus apa Spirit nanti ada seperti itu nama-namanya dia ya. Cuma ini yang baru Peerless Assassin ya 120, ini tersedia dalam warna hitam dan warna putih. Yang ini kebetulan yang ada di kita hari ini warna putih yang lagi kita mau tunjukin. Jadi tampilannya seperti ini, kita langsung buka aja, kita lihat dalamnya. Nah, ini di sini ada menarik Unlock Chill Force here. Saya keluarin dulu. Oke, di sini kita langsung bahas untuk bloknya dulu. Ini menarik banget. Kalian bisa lihat ini bloknya itu berwarna putih full semuanya dan tulisannya dia Thermalright dual tower. Kunciannya di tengah ini sama seperti yang tadi, ini warnanya nickel, tapi body bagian lainnya semuanya berwarna putih dan bagian bawah base-nya juga masih tetap nickel plating ya. Jadi nickel platingnya dia benar-benar reflektif di bagian bawah. Oke, penampilannya seperti ini. Pipe-nya pun juga sudah dicat putih semuanya full sampai atas. Bagian atas ditutup jadi tidak terlihat ujung pipe-nya. Oke, sekarang kita tunjukin yang untuk fan-nya. Ini dia menggunakan 6 pipe ya. Pipe-nya ada 6 ya. Fan-nya ini pun juga berwarna putih. Untuk fan-fan yang bermodel seperti ini, Thermalright ini pun juga disediakan sebenarnya kalau kalian mau beli terpisah. Cuma nanti saya mesti cek ulang kembali seri apa aja yang ada. Karena ini ada apa ya? Ini yang berwarna putih full seperti ini pun juga setahu saya ini ada barang ini RGB dan dia juga ada beberapa varian tipe-tipe lain. Nanti kalian tinggal cek aja di page-nya Thermalright Indonesia ya. Kelengkapan setnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini juga sudah dapat bracket fan 2, tapi ini bracketnya dia berwarna nikel kembali. Ya mungkin karena di sini ada aksen nikel di bagian tengah dari coolingnya ya. Thermal paste TF7 sama seperti yang lainnya. RGB controller. Sudah terdapat juga kabel splitter PWM 2:1, jadi kalian bisa masang 2 fan ini ke satu header CPU. Baut-baut mounting, bracket mounting Intel AMD ya, berwarna nickel, sama seperti yang di bagian tengah dari blok cooling ini, dan juga ini backplate untuk Intelnya. Yang AMD, seperti yang lain-lain semuanya, kalian harus pakai backplate bawaan dari board AMD. Oke, coba pasang fan-nya dulu.
Bisa kalian lihat tampilannya seperti ini, Peerless Assassin yang berwarna putih. Jadi kalau yang warna hitam itu dia polos, bodinya semuanya hitam, fan-nya pun hitam juga tidak ada LED-nya sama sekali. Tapi kalau yang berwarna putih ini dia ada RGB-nya, tampilannya seperti ini jadinya. Dan kalau kalian taruh di samping di PC ya, harusnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat dari sisi samping. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini. Kalau di samping bentuknya dia akan seperti ini, terlihat berwarna putih full. Ini tepinya, atas. Nah, lebih seperti ini. Dan buat kalian yang masang untuk RGB-nya, kalian nggak perlu bingung. Kalau di dalam paketnya tidak disertakan RGB splitter karena fan untuk Thermalright ini semuanya RGB-nya sudah ada cabangannya seperti ini. Jadi bisa kalian lihat ya. Kita bisa sambung dari satu fan ke satu fan lain untuk RGB-nya dan nanti di ujungnya saya sambung ke controller seperti ini. Jadi kalian nggak perlu bingung cari splitter karena RGB-nya dia sudah ada cabangan semua di kabel-kabelnya. Ini jadi bisa lebih rapi. Kalian nggak perlu bingung nambah RGB splitter banyak-banyak ya. Dan ini fan-nya kita udah pasang 2 jadi 1 seperti ini juga tampilannya ya. Jadi seperti ini penampilan dari Peerless Assassin untuk coolingnya si Thermalright. Nah sekarang kita mau coba bahas lagi beberapa produknya mereka yang lain. Ada fan dan juga masih ada pad dan thermal paste. Kita langsung lanjut ke produk berikutnya. Di depan saya sekarang sudah ada fan-fan dari Thermalright. Ini ada beberapa, masih belum semuanya, tapi ini sudah lumayan mewakili ya beberapa produk line up dari Thermalright. Jadi di sini yang paling menarik itu di sini ada 2 fan ini. Ini fan yang tanpa LED dan di atasnya adalah fan yang LED. Bentar saya tunjukin bedanya semuanya apa. Sekarang kita buka dulu yang di bagian bawah ini. Jadi ini adalah fan industrial dari Thermalright. Oke, jadi kalian bisa lihat di depan saya ini sekarang sudah ada 2 fan yang tanpa LED, berwarna hitam full dan berwarna putih. Fan ini berbeda dari fan-fan pada umumnya. Jadi fan ini dia bearing walaupun SFDB bearing, tapi fan ini terasa solid dan benar-benar cukup berat dibandingkan dengan fan-fan lain pada umumnya. Dia mirip mungkin harusnya sama seperti fan-fan kayak Noctua yang 12A serinya kalau nggak salah itu. Saya lupa tipenya apa pastinya, tapi dia mirip seperti itu karena dia cukup berat fan-nya dan ini pun juga rotornya terasa. Bearingnya kalau kita putar gini nih nggak seperti bearing pada umumnya. Bearingnya dia terasa beda lah ya, kayak seperti fan-fan premium ya. Kalau kalian pernah nyoba, bearingnya berbeda daripada fan-fan biasanya. Jadi kalau kalian lihat 2 fan ini penampilannya kurang lebih sama lah ya, cuma berbeda warna aja. Tampilan sampingnya seperti ini. Kabel semua sudah full sleeving, kalau yang hitam sleeving hitam semua full, yang putih sleeving putih full, sampai konektornya semua juga sama berwarna putih. Belakangnya seperti ini, tipenya ini dia B12 ini, jadi belakangnya seperti ini tampilannya. Blade-nya kalian bisa lihat, jadi blade-nya ini, fan ini memang desainnya dia ini static pressure optimized fan. Jadi ini memang fan yang didesain harusnya kalian pasang di heatsink fan atau di radiator ya, karena dia fokusnya memang untuk static pressure. Jadi static pressure-nya cukup tinggi. Di sini ada speknya. Dia speednya itu 2150 rpm, di bawah 28 dB untuk noise-nya dia, airflow-nya 69 cfm, tetapi static pressure-nya itu 2,87 mm. Ini hati-hati, kalian kalau lihat fan jangan cuma dilihat airflow-nya. Terkadang ada fan yang airflow-nya tinggi bisa sampai 80, mungkin 90 cfm, tetapi static pressure-nya mungkin cuma di bawah 2 mm ya. Jadi kalau kalian memang fokusnya memasang untuk ke radiator, biasanya orang akan melihat static pressure-nya, berapa kuat dia menekan udara maju ke depan dibandingkan dari seberapa besar angin yang dia hasilkan dari semburannya. Karena kalau semburannya dia kelihatannya besar 98 cfm, tetapi tekanan ke depannya nggak ada. Kalau kalian kasih radiator atau kalian kasih heatsink yang mungkin siripnya cukup padat, biasanya nanti kalau kalian pasang seperti ini, anginnya nggak akan terasa di belakang. Itu karena static pressure-nya nggak kuat. Dia cuma besar di CFM-nya, tapi static dorongan ke depannya itu nggak ada sama sekali. Nah ini hati-hati kalau kalian milih fan. Jadi kalau fan-fan seperti ini memang benar-benar fan yang didesain untuk heatsink atau radiator. Static pressure optimized fan. Cukup besar, static pressure-nya 2,87 mm ya. Jadi tampilannya seperti ini. Bearingnya dia pakai SFDB bearing, sama seperti bearing-bearing fan-nya Thermalright yang lain-lainnya ya. Sudah ada karet dampernya di pinggir-pinggir ini juga semua. Oke, penampilannya benar-benar industrial. Dan untuk kelengkapannya, di sini kalian juga sudah dikasih splitter PWM. Jadi kalau kalian mau masang beberapa biji fan, kalian nggak usah bingung karena sudah dikasih sudah dikasih untuk splitter PWM-nya seperti ini. Jadi yang putih splitternya warna putih, yang hitam splitternya berwarna hitam. Ini kebalik kayaknya, sorry. Nah, untuk kelengkapan bautnya di sini juga sudah ada untuk ini ya, manual di dalam sini. Nah, kelengkapan bautnya kalau yang putih ini, itu kalian udah dapat bautnya semua berwarna nickel. Di dalam ini juga ada karet-karet untuk penutup lubang-lubang baut ini. Jadi kalian bisa tutup lubang bautnya jadi nggak terlihat untuk ininya ya, bautnya ya. Sudah terdapat juga baut untuk ke casing, ini yang besar ya, baut fan yang besar. Nah, kalau yang hitam ini berbeda. Bautnya dia warnanya hitam full seperti ini. Begitupun juga dengan baut casing yang besar ini untuk fan. Ini juga berwarna hitam full.
Jadi ini perbedaan di antara dua yang berwarna hitam sama yang berwarna putih ini. Oke, sekarang kita lanjut ke fan yang RGB. Oke, depan saya sekarang sudah ada fan yang RGB ya. Jadi ini fan ARGB semuanya. Jadi sudah bukan pakai 4 pin, tapi ini udah pakai 3 pin ARGB semua fannya. Nah, apa bedanya di antara 4 fan ini? Jadi kalau kalian perhatikan, 2 fan yang di sebelah kanan ini itu jauh lebih tipis dibandingkan dengan yang ini. Jadi yang fan sebelah kanan ini ukurannya tebalnya 15 mili. Jadi di sini nih ada yang berwarna abu-abu sama ada berwarna putih. Tapi harusnya juga ada yang berwarna hitam yang nggak ada LED-nya. Cuma nggak ada di saya ya ini barangnya ya. Oke, jadi yang berwarna putih ini sama seperti yang sebelahnya yang berwarna abu-abu ini, ukurannya tebalnya 15 mili, ukuran fan-nya 12 cm. Jadi ini juga sudah ada RGB semua dua-duanya, kabelnya bersama. Ini putih ya, putih semua full. Kalau yang abu-abu ini dia kabelnya berwarna hitam, dan kalau yang satunya lagi yang warna hitam nggak ada LED-nya juga sama, kabelnya juga berwarna hitam. Kelengkapannya di dalam sama seperti yang tadi, sudah ada baut-bautnya lengkap, ada karet-karet dampernya juga untuk penutup lubang bautnya. Baut yang besar ini yang biasanya dipasang buat ke casing juga sudah dikasihkan lengkap ya. Dan ini bautnya juga ukurannya memang udah pendek, jadi untuk fan yang ukurannya slim 15 mili. Jadi kalau kalian masang fan ini hati-hati jangan sampai kalian salah masang pakai baut yang untuk fan yang tebal seperti ini 25 mili, kalian pasang ke sini nanti takutnya kalau ini dipasang ke radiator akan menembus radiator kalian. Jadi perhatikan baik-baik untuk bautnya ya. Saya tes nyala sebentar. Oke, ini yang putih. Kurang lebih seperti ini tampilannya dia kalau nyala. Kalian lihat dari sisi belakangnya. Dari sisi depan seperti ini. Saya pindahkan boxnya. Nah, ke depan seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke yang satunya. Oke, ini yang abu-abu. Kurang lebih seperti ini penampilannya. Hampir sama seperti yang tadi, cuma bedanya dia beda di frame aja warnanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fan berikutnya yang tebal. Oke, sekarang di depan saya ini ada 2 fan yang tebal 25 mili tebalnya. Kalau di sepintas kalian lihat kiri dan kanan ini kurang lebih sama. Yang kiri ini tipenya C12R, yang kanan C12S. Saya tunjukin kalian bedanya di mana 2 fan ini. Oke, jadi kalau kalian lihat 2 fan di depan saya ini sepintas terlihat sama. Yang kiri ini serinya R, yang kanan serinya non-R ya. R ini artinya reverse. Jadi, blade yang ada di fan ini itu blade-nya terbalik arahnya dengan yang sebelah kanan. Kalau kanan ini arah fan yang normal. Ini fan yang pada umumnya, ini fan yang satunya sebelah kiri, ini fan-nya reverse. Jadi kalian bisa lihat itu sirip fan-nya itu terbalik yang sebelah kiri sini. Jadi yang sebelah kiri ini walaupun dengan model sama-sama misalnya kita pasang di radiator atau mungkin di depan casing kalian pasangnya posisinya seperti ini. Yang kanan ini arah anginnya tuh narik dari sini, niup ke bawah sini. Tetapi kalau yang ini itu arah anginnya dia tarik dari sebelah bagian belakang, niupnya ke arah depan sini. Jadi kalau kalian lihat di beberapa casing nanti ada orang yang pakai misalnya seri R seperti ini, dia taruhnya seperti ini, terus kalian ngomong itu kebalik, arahnya kok niupnya ke arah sana semua. Misalnya nanti dia pasang di casingnya, itu bukan kebalik, ini benar karena dia narik fan-nya dari depan ke dalam. Jadi hati-hati kalian lihat, kalian jangan cuma lihat siripnya seperti ini terus kalian berpikir bahwa ini arah anginnya menuju ke sana. Ini arah angin yang reverse ini, arah anginnya dia narik dari depan menuju ke belakang sini. Jadi ini fan-fan yang tipe reverse seperti ini dia cocoknya biasanya dipasang mungkin kalau kalian masang contoh misalnya kalian masang radiator di bagian bawah, terus di bagian atas ada radiator. Biasanya di bawah orang taruhnya radiator itu kan fan dia narik seperti ini bentuknya naruhnya karena dia mau udaranya tarik dari bawah ke atas. Nah, kalian bisa pakai fan reverse seperti ini, kalian taruhnya di bagian bawah seperti ini. Yang ini akan narik angin ke atas. Yang di atas ini kalian bisa pakai fan yang normal seperti biasa kalian taruh seperti ini. Jadi yang ini narik fan-nya keluar. Jadi kalau kalian lihat di casing tampilannya itu akan seperti ini. Terlihat gak Arif ya? Terlihat ya? Jadi tampilannya seperti ini. Kelihatannya dua-duanya ini sama-sama narik angin keluar ya. Tapi berbeda, yang di bawah ini nariknya dari bawah ke atas. Yang di atas ini nariknya dari dalam sini keluar menuju ke luar. Jadi tampilan RGB-nya tetap terlihat bagus. Tetapi secara fungsional dia tetap berfungsi normal ya. Jadi di bagian bawah dia tetap menarik angin masuk, yang di atas dia menarik angin dari dalam menuju keluar. Jadi ini cocok untuk fan-fan yang memang kalian butuh posisi di mana kalian tetap ingin terlihat blade fan-nya atau mungkin RGB fan-nya, tetapi kalian ingin arah anginnya terbalik dari sisi yang tulang ini, dia mengisap udara menuju ke bagian atas. Nah, kalian bisa pakai yang model reverse ini. Saya coba nyalain sebentar untuk nunjukin RGB-nya seperti apa ya. Jadi bisa dilihat yang sebelah sini yang reverse ini niup. Anginnya niup. Kalau saya taruh di bawah tidak bergerak ya, dia niup. Jadi niupnya itu ke arah sini anginnya. Nah, beda sama yang fan satunya ini. Sekarang saya nyalain yang satunya. Nah, kalau yang ini penampilannya sama seperti ini bentuknya, tapi kalian bisa lihat ini tisu saya sudah terbang. Tiupnya itu ke bawah sini ya.
terlihat tiupnya ke bawah sini. Di atas dia ngisep, nggak ada udara sama sekali jalan. Jadi ini bedanya yang reverse. Yang kiri ya dengan yang kanan. Kanan arahnya normal, yang kiri arahnya kebalik. Kalau kalian pasang seperti ini di casing, dua-duanya tampak seperti fan pada umumnya. Saya coba pinjam sebentar splitter yang dari sini, saya nyalakan dua-duanya ya. Nah ini bisa kalian lihat, sekarang saya udah nyalakan dua-duanya. Kalau kalian lihat sepintas seperti ini, fan-nya tidak ada bedanya kiri dan kanan kan. Penampilannya dia sama, kalau kalian taruh di casing juga sama bagusnya, karena dia LED-nya sama-sama terlihat. Tetapi yang sebelah sini, kalau kalian deketin tisu, ini akan meniup ke atas anginnya ya. Sedangkan yang sebelah sini, bisa kalian lihat nggak ada efeknya apa-apa sama sekali. Jadi fan yang sebelah sini tuh niupnya ke arah bawah sini, terbalik. Nah, jadi ini solusi reverse dan non-reverse ini solusi buat kalian yang ingin penampilan RGB ini tetap terlihat bagus, tetap terlihat menarik dengan terlihat blade-nya semua seperti ini, tetapi arah anginnya jadinya terbalik. Yang kiri ini menuju ke atas, yang kanan ini tetap normal menuju ke bawah arah anginnya. Oke. Sekarang kita mau ngobrol tentang pad dan thermal paste dari Thermalred. Jadi produk ini masih ada banyak line up-nya, nanti kalian bisa cek lagi di page-nya untuk Thermalred ya. Oke, jadi depan saya sekarang sudah ada lagi yang line up-nya thermal paste dan thermal pad. Jadi ini sama ada beberapa ini satu ini bracket ya. Nanti saya jelaskan ini apa. Jadi Thermalred itu varian produknya cukup banyak. Selain dari fan dia punya water cooling, heatsink, thermal paste, dan juga ini bracket. Sebenarnya juga ada beberapa lagi produk lain, bracket mounting yang lain. Cuma ini yang ada di kita produknya ini aja sementara ya. Jadi sekarang saya bahas dulu dari thermal pad-nya. Jadi kalau untuk thermal pad ini yang sekarang sudah tersedia di Indonesia, itu thermal pad-nya dia ada 5 ukuran ketebalan dari 0,5 mili, 1 mili, terus 1,5 mili, 2 mili sampai 3 mili. Ini ukurannya dia 8,5 cm kali 4,5 cm ya untuk lebar padnya dia ya. Terus untuk tipe yang pad ini itu dia thermal conductivity-nya itu 12,8 W per MK. Semuanya sama untuk thermal conductivity-nya. Warnanya abu-abu. Saya coba bukain satu, saya tunjukin bentuknya seperti apa. Oke, jadi bentuk padnya itu seperti ini, ukurannya juga segini. Padnya warnanya abu-abu ya. Jadi kalau kalian pakai seperti biasa, saya udah bolak-balik ngomong kalau di video-video saya sebelumnya, saya kalau bikin water cooling custom itu biasanya saya ada ganti blok, itu kan kita pakai pad. Nah, padnya itu jangan lupa selalu plastiknya dilepas kalau kalian masang. Nah, untuk Thermalred itu padnya bentuknya seperti ini. Kalau yang Thermal Grizzly itu sebelumnya kita juga ada pernah bahas, itu kalian bisa cek di video-video kita sebelumnya, itu lebih berbeda dari ini. Dia berwarnanya kalau nggak salah sedikit ada merah-merahnya warnanya, bener ya guys ya. Kalau Grizzly dia agak merah-merah gitu. Nah, kalau ini dia abu-abu warnanya. Jadi sama seperti pad pada umumnya berwarna abu-abu ya. Oke, jadi padnya seperti ini. Kita lanjut sekarang ke produk untuk thermal paste-nya. Jadi thermal paste-nya ada 3 tipe yang termasuk di Indonesia. Ini tipenya TFX, ini yang paling tinggi. Ukurannya 2 gram, sudah ada spatulanya seperti ini. Dan dia kalau ini thermal conductivity-nya itu 14,3 W per MK ya. Jadi ini paling tinggi. Ini harusnya kalau di compare sama punyanya si Thermal Grizzly yang Cryonaut Extreme harusnya kurang lebih sama ya. Tapi kalau untuk performanya seperti apa kita belum sempat coba, dan kita akan coba buat di video berikutnya. Ini yang TF7 serinya. Ntar saya coba bukain. Nah, kalian dapatnya sama seperti ini. Jadi ini TF7 ini pasta bawaan dari cooling-coolingnya Thermalred ya. Kalau kalian tadi lihat saya udah bolak-balik unboxing cukup banyak cooling, itu semua bawaannya TF7 ini. Nah, kalau ini yang versi retailnya dia, ini ukurannya dia 2 gram ya. 2 gram dan sudah dapat spatulanya, thermal paste-nya seperti ini, dan ini spesifikasinya dia 12,8 thermal conductivity-nya ya, 12,8 W per MK ya. Jadi lebih rendah daripada yang ini. Nah, ini berikutnya yang TF4 serinya. Ini yang paling rendah sih serinya ya. Nah, thermal paste-nya seperti ini. Kalian udah dapat. Ini 1,5 gram isinya, sudah dapat spatulanya juga berwarna putih seperti ini, bening. Ini speknya kalau yang TF4 ini 9,5. Thermal conductivity-nya 9,5 W per MK ya. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Jadi ini adalah bracket pengunci untuk menahan prosesor AMD. Jadi kalau kalian pengguna AMD, beberapa di antara kalian mungkin tahu atau bahkan mengalami sendiri, kalian copot cooling kalian dari board kalian, dan prosesor itu nempel di cooling karena AMD itu punya satu kekurangan di kuncinya dia. Jadi dia itu hanya mengunci pin-pin kaki dari prosesor ini dengan menggunakan kuncian di samping yang besi. Nah, terkadang kalau itu dia kena pasta dan dia lengket di cooling, dan terlepas dari cooling kalian mau bahan aluminium, mau bahan tembaga, mau bahan apapun, pastanya mau merek A, B, C, D, E, F, G, H, semuanya dan macam-macam,
itu kalau dia memang nempel pastanya dan dia menempelnya dengan bagus, tidak ada gap udara di dalam sama sekali, itu sudah pasti akan nempel prosesornya. Kecuali kalian mungkin goyangin coolingnya perlahan-lahan, terus dicopot. Dan itu pun juga kalau cooling kalian bisa kalian gerakin atau bisa kalian putar. Karena beberapa cooling tertentu itu mountingnya, dia membuat cooling itu tidak bisa digeser kiri kanan, hanya bisa dicabut di atas ataupun bergesernya cuma dikit sekali. Nah kalau dalam keadaan seperti itu, di mana bracket mounting dari cooling itu bagus sekali sehingga membuat cooling itu nempelnya benar-benar maksimal dengan prosesor, nggak ada gap udara di dalam sama sekali, ada kemungkinan ketika kalian tarik coolingnya ke atas, prosesor itu kecopot. Nah, bracket ini mengamankan prosesor kalian supaya tidak copot dari bracket AMD. Jadi apa yang kalian dapat di dalam itu seperti ini. Nah, di mounting ini cukup spesial sih sebenarnya. Karena mounting ini setahu saya ini harganya cuma di kisaran sekitar 65 ribuan. Tapi kalian udah dapat thermal paste yang juga TF7 lagi thermal paste-nya di dalam. Nah, TF7 lagi bawaannya di dalam. Jadi ini sama seperti kalian beli thermal paste bonus bracket atau beli bracket bonus thermal paste-nya. Jadi sudah ada bawaan thermal paste TF7 di dalamnya. Dan di sini ada karet, ada dua ini. Karet ini fungsinya itu untuk menambah ketinggian dari besi mounting ini. Jadi kalau kalian pasang di cooling, nah nanti mungkin untuk pembahasan detail dari barang ini, kita akan buat videonya terpisah sendiri. Kita akan bahas karena ini cukup rumit dan kita perlu menjelaskan ke kalian cooling apa yang bisa menggunakan ini dan secara fungsional apa sebenarnya fungsi utama dari karet ini. Tapi secara basic karet ini fungsinya kalian tempel di pinggir-pinggir kiri kanan sini. Itu kalau misalnya kalian pasang bracket kalian mengunci ke kuncian ini dan terasa kuncian ini masih goyang di dalam tidak diam, itu biasanya kita kasih karet ini supaya dia menekan kuncian ini supaya tidak bergerak di dalamnya. Nanti seperti apa? Kita akan jelaskan detailnya di video lain mengenai SST ini. Jadi fungsi dari bracket ini adalah untuk mengamankan prosesor AMD kalian dan ini bisa digunakan di AMD AM4 ataupun prosesor AMD yang lama-lama seperti AM3 atau mungkin kalian pasang di FM2, 2+ dan lain-lainnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini produk line up Thermalright yang ada di studio kita untuk hari ini. Jadi kalau kalian mungkin masih penasaran dengan produk Thermalright ini apa aja yang ada di Indonesia sudah tersedia, kalian bisa kunjungi di Facebook page Thermalright Indonesia. Itu tulisannya dia Thermalright.id. Nanti kita akan kasih linknya di deskripsi, kalian bisa lihat di situ karena kalian bisa cek produk line up-nya apa aja yang sudah ada di Indonesia. Dan kebetulan untuk produk ini pun juga kan ini Thermalright menunjuk distributor baru di Indonesia sehingga mungkin kalau sebelumnya kalian tahu ada beberapa distributor lain yang membawa produk ini, saat ini kelihatannya mereka sudah tidak aktif dan banyak produk-produk lama mungkin yang sudah tersisa di mereka sehingga mungkin di pasar masih ada beberapa produk seri lama, tidak masalah karena itu produk pun juga masih produk mereka dan masih di cover sama mereka untuk garansinya. Tapi kalau untuk produk baru dari Thermalright ini saat ini didistribusikan oleh PT Berlian Cahaya Teknologi dan produk ini sudah tersedia di Indonesia untuk saat ini dan bisa kalian beli di marketplace ataupun di toko-toko dealer yang mungkin kalian kenal. Kalian bisa tanyakan di sana produk-produk ini. Sekian video unboxing dan penjelasan singkat kita mengenai line up produk dari Thermalright ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komen, kita akan coba jawab mengenai produk-produk Thermalright ini. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Kalian juga bisa follow Instagram kita dan follow TikTok kita. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.